Guys. Video kan? Nah, lagi loh tadi. Asli sal. Ora enak wong langsung sugih ya ora. Malah diuji sik. Wailai. Yang terakhir buatan sendiri. Alhamdulillah buatan sendiri malah berhasil tanpa ini. Coba tes. Oke, terima kasih. Kantong-kantongannya bisa nih. Orang betul. Nah. Enggak betul. Wes ini. Wes mancing sih, mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ketemu dengan Mbah No Keramat lagi. Jangan lupa subscribe and like channelnya Mbah No Keramat.
Kemarin Mbah No dapat pesanan buat adu jago, dan itu tesnya lewat tes tembak. Nah, barang seperti itu semua itu kalau tahu caranya itu bisa buat energi murni yang dimasukkan suatu benda. Nah, seperti ini barangnya kan gitu. Jadi semua itu bisa buat juga, tergantung kerohaniannya sampai di mana kan gitu. Kemarin Mbah No buat kayak video yang di depan tadi, Mbah No membuat gelas, ditaruh bendanya, ditembak pakai senapan angin, itu tidak pecah gelasnya. Waktu benda itu diambil terus ditembak, gelasnya pecah. Dan waktu dulu juga begitu. Nah, zaman dulu juga buatnya pakai senapan api juga tesnya. Tapi itu waktu Mbah No kurus, sering tirakat. Nah, terus bagaimana membuat benda-benda seperti itu? Dulu keris-keris seperti ini juga seperti itu. Kerisnya bisa mempunyai energi spiritual yang kuat, supranatural yang kuat membuatnya. Nah, ya seperti itu gitu, energinya kuat lah. Keris itu mencerminkan suatu pamor kuat enggaknya gitu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kerisnya, ini kan keris biasa tapi energinya kuat lah. Ini tergantung manusianya yang membuat juga, sang empunya membuat. Ini contoh keris buntel mayat Pendito. Nah, energinya kalau saya rasakan itu kuat. Luknya luk 9. Nah, di sebuah pusaka pun seperti itu, tirakatnya yang kuat gitu loh. Kayak kemarin benda seperti itu pun juga tirakatnya. Kalau pakai senapan api tesnya, lah tirakatnya 1 bulan buatnya, wirid terus, puasanya 1 bulan, bukanya cuma 1 kali dengan air putih. Habis itu lanjut lagi wirid, dimasukkan ke dalam benda seperti ini. Makanya dalam Islam jangan pernah mempercayai sebuah benda seperti ini, karena ini juga buatan manusia. Atas izinnya Allah, benda ini bisa memiliki kekuatan spiritual atau supranatural yang kuat gitu loh. Seperti itu. Lah tirakatnya itu Mbah No kemarin cuma 2 hari. Terus wiridnya cuma 400.000. Itu 1 hari, hampir satu malam, bukan 1 hari. Habis puasa 2 hari, lanjut wirid gitu. Jadi cara membuatnya seperti itu. Membuat benda seperti itu sama dengan seperti ini juga. Keris seperti ini habis digembleng itu sama tirakat, habis itu diselamati, terus dipuasain dan dimasukkan energi gitu. Kalau orang bilangnya kodam atau apa, jin terserah gitu. Itu hak masing-masing. Kalau Mbah No bilang energi dari alam seperti itu. Jadi semua orang itu bisa melihat lah. Ada orang yang lucunya gini, siap tes mas, saya mau tesnya mas, saya penasaran mas, atau mbah. Loh, kalau tesnya itu gampang, tirakatnya siapa yang mau? Coba sedulur KB yang menonton channel Mbah No. Terus saya suruh tirakat gitu. 2 hari 2 malam. Jadi mudah aja, terus nanti kelanjutannya tinggal tes. Nah itu pun lo gak 100% jadi sedulur kabeh. Membuat benda seperti itu belum tentu diridhoi sama Allah. Mbah No ada juga yang kegagalan itu, tirakat sudah 3 hari, ternyata saya tembak sendiri pecah gelasnya. Tirakat lagi, saya tembak lagi pecah. Lah seperti itu. Enak, mudah, tinggal bilang Mbah No saya yang tes,
Lah siapa yang mau tirakat? Gitu loh. Itu. Ya kalau emang ikut trik, emang ikut cara sulap, bukan karena energi di dalam benda terus dan hanya izinnya Allah, coba dibongkar. Itu gelasnya bukan ditembak samping loh, gelasnya ditembak mundur loh ya, bukan ditembak samping. Lewat ditembak samping pasti gelasnya ke samping. Dan yang Mbah No tunjukkan itu gelasnya ditembak tengah betul, gelasnya mundur gitu loh, bukan gelasnya menyamping. Dan secara logika kalau gelas ada airnya pasti walaupun dari samping tembaknya pasti pecah, karena ada pergesekan benda padat dan benda padat. Tapi kecuali gelasnya itu kosong gitu loh, kalau ditembak di timbis sampingnya itu pasti nggak bunyi terus ke samping gelasnya. Kalau gelasnya mundur pasti ada pertanyaan gitu loh. Itu Ki Sambung Rasa juga itu kemarin tak suruh bongkar semua. Silahkan kalau mau bongkar triknya buat seperti itu, buat videonya seperti Mbah No buat gitu loh. Silahkan kasih tunjuk Mbah No, ini saya buat video seperti ini gitu. Pesulap merah itu kan tukang bongkar-bongkar triknya orang, tapi saya pantau, saya lihat trik saya kok tidak dibongkar. Kalau saya punya trik saya tidak alami, hanya izinnya Allah Subhanahu wa taala, kan seperti itu. Kita cuma sekedar membuktikan ya sedulur kabeh, bukan untuk kesombongan atau apa, bukan. Kalau kita itu mengamalkan suatu kalimat Allah yang betul-betul dan istiqomah, terus ditirakati, dipuasai, terus diwiridkan terus sampai benda itu dipegang itu kalau nggak berat ya panas gitu. Panas benda itu kalau sudah masuk energinya dari wirid itu benda itu dipegang biasanya berat atau panas seperti itu. Jadi video-video yang di depan tadi apa itu yang semua sudah nonton, gelas dikasih benda dari Mbah No terus ditembak senapan angin, kalau secara logika itu pecah loh. Kalau secara logika itu benda itu akan pecah loh. Itu di Al-Quran juga ada itu asmanya itu. Kalau bendanya dipindah, ditembak, gelasnya pecah seperti itu. Jadi bagaimana cara membuatnya? Insya Allah semua orang itu bisa, karena semua orang itu ada Nurullah gitu loh, dan Nur Muhammad. Masukkan saja dengan rasa, masukkan Nur Muhammad itu masukkan ke dalam benda, suatu benda apapun gitu loh. Nanti akan terasa itu berat atau panas, itu sudah masuk. Tapi kalau panas nanti orang yang pegang itu biasanya gampang emosi, yang bawa benda seperti itu gitu loh. Baru nanti terus dites seperti itu. Jadi jangan lupa ya, bagikan kalau konten ini bermutu, dan subscribe kalau ingin tahu konten-kontennya Mbah No. Cara membuat benda seperti itu kita latihan tirakat. Kalau kita sudah latihan tirakat itu fungsinya untuk menambah keyakinan ya sedulur kabeh, bukan untuk apa-apa. Tirakat menambah keyakinan. Kalau kita itu membuktikan kalau tidak makan itu tidak mati. Terus ikhlas nomor 1 gitu. Ikhlas yang betul-betul, bagaimana rasanya ikhlas yang betul-betul lillahi ta'ala. Kita meminta ridhanya Allah untuk orang yang bawa benda seperti ini, dah kebal dari sajang, kebal dari apapun, kebal ya, bukan anti loh ya. Ingat, doa itu biasanya orang itu bagaimana? Niatnya begitu tapi salah pengucapan itu juga salah nanti. Karena kalamullah di sini. Apa yang diucapkan secara rasa nanti akan kun fayakun jadi. Gitu. Jadi doanya itu kebal. Siapa yang bawa ini akan selamat dunia akhirat. Nah, dan imannya menjadi kuat, keyakinannya menjadi kuat, dan terlindung dari sajam apapun dan benda-benda apapun.
kebal dari benda-benda apapun, kebal dari santet apapun, dan hanya Allah yang melindungi dan Allah yang meridhoi. Seperti itu doanya. Baru kita wirid terus sampai mulut ini doer, sampai kita merasakan benda ini yang kita pegang itu panas atau berat, gitu loh. Ya mungkin kalau wiridnya Mbah No itu pernah menghitung, biasanya tidak pernah menghitung. Biasanya menghitung wirid yang dirahmatkan guru saya yang dititipkan wiridnya itu ya sekitar 100.000 sampai 400.000. Seperti itu. Wirid terus. Gitu loh. Jadi tinggal, tapi sebelum itu kita muasain ayat yang akan kita baca tadi. Niatkan kita puasa ke ayat itu. Lah puasanya itu 24 jam, betul loh. Buka cuma satu kali. Gitu loh. Bukanya cuma satu kali. Nah, habis itu terus puasa 2 hari 2 malam. Nah, terus kalau saya terus terus saya gak percaya, saya mau tes loh. Kalau nanti dites bolak-balik itu namanya kita tidak yakin terhadap benda seperti itu, nanti akan jebol juga. Gitu loh. Ya tesnya 1 kali 2 kali. Kalau banyak orang ya habis. Namanya kita itu tidak yakin. Karena kekuatan yang utama adalah kita yakin terhadap benda ini. Yang utama kita yakin kalau benda ini dikasih rahmat Allah Subhanahu wa taala, dikasih kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bukan yakinnya ke benda loh ya, yakinnya ke Allah. Nah, nanti salah paham lagi. Yakinnya ke Allah, bahwa Allah merahmati dan meridhoi benda seperti ini, ada kekuatannya. Kuncinya seperti itu. Bukan kita yakin kepada benda. Gitu loh. Bisa dipahami ya. Kalau nggak bisa ya terserah. Yang penting niat saya untuk meluruskan. Semua orang bisa membuat benda seperti itu. Gitu loh. Tergantung niat dan tirakatnya. Semua ilmu tanpa ditirakati, dipuasai itu tidak ada gunanya. Apalagi cuma didalilkan, diomongkan saja. Buktikan dulu, rasakan dulu, baru kalau sudah terbukti, sudah merasakan, baru diceritakan. Nanti kita kalau ada pertanyaan bisa. Seperti itu. Jadi sedulur kabeh, yang video yang di depan tadi bukan niatan tujuan untuk pamer, enggak. Hanya menambah keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu meridhoi apapun yang kita minta, dan kalau kita serius dan beriman yang betul-betul. Jadi jangan lupa YouTube-nya Mbah No, subscribe and like, itu cara pembuatnya. Boleh komen asal sopan. Gitu ya. Begitu cara membuatnya, benda seperti itu, keris, semua pedang yang punya energi spiritual, itu cara membuatnya seperti itu. Mas zaman dulu empu-empu tuh keris seperti ini digembleng itu apa itu? Ya kalau bahasa Jawa digembleng, dipalu. Itu ribuan kali membuatnya. Baru habis itu diselamati. Habis diselamati, ditirakati, dipuasai. Itu waktu pengisian energi. Habis itu dibacakan amalan-amalan apapun. Lah baru habis itu dimandikan, disepuhkan lagi. Masih begitu tingkatannya. Habis disepuhkan baru jadi. Itu baru siap dipegang siapa yang pesan keris atau pusaka seperti itu. Kalau zaman sekarang enggak, buat langsung jadi, langsung dikirim. Gitu loh. Tapi kalau membuatnya empu-empu yang betulan ya, keturunan empu-empu. Nah, buatnya tetap ditanya netonnya, ditanya tanggal lahirnya, gitu. Jadi seperti itu pembuatnya. Nanti pun ditirakati, habis itu diselamati juga. Itu. Kalau yang lain biasanya 1 hari itu bisa beribu-ribu, itu juga bisa.
memakai alat otomatis sekarang. Tapi kalau keris yang betul-betul dibuatkan untuk sang pemilik itu biasanya 1 bulan baru jadi. Biasanya lebih gitu loh. Karena sang empu yang membuat pun juga gitu, betul terak. Nah, kalau saya suruh membuat benda yang kemarin itu di video yang di depan tadi, nah terus cuma dites ya lemes Mbah No buat tirakat. Terus anak istri Mbah No itu makan apa, tidak kerja gitu loh. Makanya Mbah No itu lebih baik kerja daripada bikin alat-alat seperti itu, tirakat terus habis itu cuma dites, kecuali ada uangnya kan gitu buat gantikan Mbah No tirakat gitu loh. Jadi terus kabeh jangan enaknya aja. Saya pengen nyoba Mbah No yang tembak saya, Mbah No saya tes. Loh, enggak apa-apa, silakan tes. Tapi asal gantikan saya tirakat. Kalau emang tembus ya emang saya tirakat itu ada yang berhasil, ada enggak kok. Gitu loh. Yang penting saya pernah membuat video yang ditembak tidak pecah. Gitu loh. Gitu. Nah, nembaknya itu gelasnya itu mundur, bukan nyamping, bukan ke atas, bukan ke bawah, tapi ke belakang. Ditembak itu kayak didorong, tapi kan tidak pecah. Gitu loh. Ya kalau emang cuma pengen ngetes, saya pun juga kalau ada barang saya siap tes. Gitu loh. Coba buat seperti Mbah No tirakat, nanti Mbah No yang tes. Gitu loh. Kayak Gus Samsudin, coba saya yang motong rambut atau apa, jangan ditembak, enggak enak nanti. Atau ditaruh kayak Mbah No, terus saya Mbah No yang tembak, siap. Malah nanti kalau emang tidak pecah ada uang 1 juta gitu loh. Kalau cuma ngetes itu saya siap gitu loh. Cuma ngetes nembak itu siap, malah kalau tidak pecah ada uang 1 juta gitu loh. Kalau emang tidak pecah barangnya ya cuma ngetes. Oh enak batu tirakatnya susah, tirakat aja belum tentu jadi kok ya. Jadi sedulur kabeh jangan lupa subscribe and like channelnya Mbah No Keramat, dan silahkan komen. Nanti insya Allah bulan-bulan depan Mbah No akan membuat itu terapi dan kerjasama dengan Gus Malang, namanya Gus Wicaksono, itu dari Malang. Itu terapinya pakai api itu dulu. Jadi Mbah No akan undang ke sini siapa yang membutuhkan terapi untuk kesehatan, silahkan nanti ya. Cukup sekian penjelasan Mbah No cara membuat benda-benda spiritual dan berenergi seperti tadi. Yang penting tirakat ikhlas istiqomah lillahi ta'ala yang penting. Jadi kita tirakat ada tujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terhadap jin atau setan atau apalah. Gitu. Cukup sekian Mbah No buat video. Jangan lupa subscribe and like, bagikan ya. Kalau emang konten ini bermanfaat, silahkan komen dan ikuti terus channel Mbah No. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.